Bab 6979. Kata-kata Duncan Lee membuat semua orang, termasuk Charlie, merasakan hawa dingin di hati mereka. Stephen Tang adalah orang kepercayaan Chang Yingwade. Dia memang punya kemampuan, tapi mustahil baginya untuk memiliki kemampuan seperti itu. Charlie tak kuasa menahan diri untuk mengingat pengalamannya di kuil King Zhao di luar pegunungan Siwan. Sepertinya memang ada monster besar di kegelapan, sama seperti dirinya, yang menentang perkumpulan Warriors dan. Akan tetapi, dia benar-benar tidak dapat mengetahui dari mana makhluk besar ini berasal. Tetapi satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah bahwa organisasi ini bukanlah musuh. Tetapi meskipun pihak lain itu bukan musuh, tindakan mencampuri kehidupan pribadinya secara paksa membuat Charlie sangat marah. Duncan Lee kemudian menambahkan, ngomong-ngomong, Tuan Wade, saya sarankan kita mencari informasi istri dan keluarga Anda di jaringan kereta bawah tanah kita untuk melihat apakah mereka menggunakan transportasi umum. Charlie menghela napas, kurasa tidak. Stephen Tang punya rencana yang matang. Dia seharusnya tidak menganggap enteng hal-hal seperti itu. Duncan Lee berkata, dalam investigasi kriminal, terkadang kita menemukan petunjuk yang kita tahu mustahil. Namun, menurut peraturan profesional, kita harus melakukan investigasi yang sebenarnya dan memastikan bahwa petunjuk tersebut 100% mustahil sebelum menyerah. Charlie tahu bahwa pekerjaan polisi sangat ketat dan memiliki standar pelaksanaan yang ketat. Mustahil untuk hanya membuat kesimpulan berdasarkan akal sehat dan menyangkal suatu hal, jadi dia berkata, kalau begitu, coba saja dulu. Tak lama kemudian, model AI memberikan hasilnya. Duncan Lee berkata, sistem jaringan darat memang belum menangkap Nyonya Wade dan keluarganya dalam 2 hari terakhir. Dari sini, kami dapat yakin bahwa mereka meninggalkan Aurus Hill melalui jalur khusus. Charlie berkata dengan suara serak di antara kerumunan, Inspektur Lee, saya mohon bantuan Anda untuk melacak keberadaan Stephen Tang dan menemukan organisasi serta dalang di balik Stephen Tang. Selama periode ini, semua sumber daya dan personel siap membantu Anda. Saya harap Anda tidak menolak. Duncan Lee segera berkata, Tuan Wade, Anda terlalu sopan. Anda telah menyelamatkan hidup saya, jadi saya tidak punya pilihan selain melakukan ini. Kemudian, ia mengirim pesan lain, bagaimana dengan ini, Tuan Wade? Saya akan berangkat malam ini dan akan ke Australia dulu untuk melihat apakah saya bisa menemukan petunjuk. Namun, saya sarankan kita membentuk tim lain, dimulai dari Aurus Hill, untuk melacak pergerakan istri Anda dan keluarganya yang beranggotakan 3 orang. Petunjuk ini seharusnya lebih mudah diselidiki daripada petunjuk Stephen Tang. Charlie buru-buru berkata, Inspektur Lee, saya telah meminta bantuan keluarga He dan ninja keluarga Ito dari Jepang untuk membantu penyelidikan. Mereka memiliki kekuatan dan kewaspadaan anti pengintaian yang memadai, dan mereka seharusnya dapat melacak tersangka lebih cepat daripada polisi biasa. Namun, Anda akan bertanggung jawab atas semua orang ini saat itu. Saya akan meminta penanggung jawab untuk melaporkan perkembangannya kepada Anda secara langsung dan mengikuti instruksi Anda. Bagus sekali, kata Duncan Lee, karena Nyonya Wade tidak naik transportasi umum, mari kita mulai dengan memeriksa kamera pengawas di kompleks perumahanmu. Jika Nyonya Wade pergi berjalan kaki, mintalah dia memeriksa jenis transportasi yang dia gunakan dan di mana dia berakhir. Jika dia naik transportasi lain, mintalah dia memeriksa di mana dia berakhir juga. Terus periksa sampai petunjuknya terungkap. Baiklah, kata Charlie, aku akan segera memberi tahu mereka. Duncan Lee berkata, silakan buat grup. Saya akan berkomunikasi langsung dengan mereka agar Anda tidak perlu bertukar pesan. Tidak masalah, kata Charlie, aku akan meminta kakek untuk mengatur pesawat pribadi untuk membawamu ke Australia saat kamu siap. Sekarang, daerah makmur di Houston, AS. Duncan Lee dan keluarganya baru saja menikmati makan malam di rumah baru mereka, yang mereka beli dengan tambahan $1 juta AS. Perut putrinya Li Yuan sudah sangat besar dan hari persalinannya sudah dekat. Jadi dia merasa kewalahan setelah makan malam dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat ditemani suaminya Sun Hui. Pada saat ini, istri Duncan Lee,
Chen Junmei sedang mengenakan celemek dan mencuci piring. Dun Chanli baru saja menyelesaikan obrolan grup dengan Charlie dan kedua pamannya di halaman, dan segera kembali ke rumah dan berkata kepada istrinya, Junmei, aku harus pergi ke Australia, segera berangkat. Pergi ke Australia, terburu-buru. Chen Junmei terkejut dan berkata, hari persalinan Yuan sebentar lagi. Ada apa? Kamu harus pergi sekarang. Jangan biarkan hal itu memengaruhi kesempatanmu untuk punya cucu. Telah dipastikan bahwa bayi dalam kandungan Li Yuan adalah laki-laki, dan hari perkiraan lahirnya sudah dekat. Menantu laki-laki Sun Hui telah dengan senang hati menerima lamaran keluargaan dan memutuskan untuk membiarkan anaknya mengambil nama keluarga ibunya, Li. Dari sudut pandang tradisional Tiongkok, karena sang cucu telah mengambil nama keluarga gadisnya, maka ia bukan lagi cucu laki-laki betulan, melainkan cucu laki-laki. Keluarga Li hanya memiliki satu putra hingga generasi Dun Chanli. Soal Li Yuan, Dun Chanli awalnya bersiap dimarahi ayahnya setelah bertemu dengannya di akhirat, tetapi ia tidak menyangka keluargaan akan membantunya membalikkan keadaan. Baik putra maupun cucu, mereka semua mewarisi separuh garis keturunan keluarga. Dari sudut pandang ini, tidak ada perbedaan. Perbedaan yang sebenarnya terletak pada nama keluarga. Di Cina, nama keluarga bukan hanya sekedar kata, tetapi merupakan warisan keluarga. Bahkan jika seorang anak perempuan menikah dengan seseorang yang memiliki nama keluarga yang sama, nama keluarga Li dari keluarga ini akan sepenuhnya berbeda dengan nama keluarga Li dari keluarga itu. Nama generasi keluarga Li dalam keluarga ini mungkin adalah Yu Yan Tan Feng Lian, Cheng Zhentian Yin Han, Dai Yu Zi Junsu, Mao Ken Pei Ming Yuan. Nama generasi keluarga Li yang lain mungkin adalah, Wei Zhengbo adalah orang yang berbudi luhur dan bijaksana. Prestasinya bersinar terang, awan keberuntungan mengabarkan pemandangan yang indah, dan bulan yang terang merayakan negara yang baik. Anak tersebut mungkin tampak memiliki nama keluarga yang sama dengan orang tuanya, tetapi hanya keluarga tempat anak tersebut tercatat dalam silsilah dan nama generasinya mengikuti keluarga tersebut yang dapat dianggap meneruskan warisan keluarga tersebut. Jika tidak ada seorang pun di keluarga lain yang dapat meneruskan nama generasi tersebut, nama generasi yang ditinggalkan oleh para leluhur akan terputus. Anak laki-laki dalam kandungan putri Dun Chanli telah bertekad untuk mengambil nama keluarga Li, sehingga ia harus mewarisi nama generasi keluarga Dun Chanli dan dicatat dalam silsilah keluarga Dun Chanli. Sejak saat itu, silsilah keluarga dapat berlanjut dan berkembang. Oleh karena itu, Dun Chanli telah lama menganggap bocah ini sebagai cucunya sendiri. Melihat hari persalinan putrinya sudah dekat, tentu saja dia ingin tinggal dan menunggu kabar baik itu. Namun, Charlie sedang dalam masalah dan membutuhkan bantuannya. Jadi, apapun yang terjadi, dia tidak bisa menundanya. Maka, ia berkata kepada istrinya, kali ini urusan keluarga Paman An mendesak, dan mereka membutuhkan bantuanku. Bayangkan, keluarga kita bisa seperti sekarang ini berkat Paman An dan keluarganya. Hari persalinan Yuan masih 3 hari lagi. Kalau persalinannya terlambat, kita mungkin harus menunggu seminggu lagi. Mereka sedang dalam situasi yang mendesak, bagaimana mungkin aku menunggu sampai Yuan melahirkan baru pergi? Chen Junmei mengangguk mengerti dan berkata, tapi ini sudah lewat jam 9. Bagaimana kamu masih bisa mendapatkan penerbangan ke Australia? Dun Chanli tersenyum dan berkata, jika saja situasinya mendesak, pesawat akan siap. Chen Junmei berkata dengan gugup, ini sangat mendesak, tidak akan ada bahaya, kan? Tidak, Dun Chanli menenangkannya, aku hanya akan membantu Paman An dan yang lainnya menyelidiki keberadaan seseorang. Ini bukan masalah serius, dan tidak berbahaya. Jangan khawatir. Chen Junmei menghela napas lega dan berkata, kalau begitu, kamu juga harus memperhatikan keselamatan. Perjalanan pulangmu akan memakan waktu setidaknya 10 hari atau setengah bulan. Kurasa saat kamu pulang, cucu-cucumu sudah pulang. Kami akan menunggumu pulang dengan selamat. Oke, Dun Chanli tersenyum dan berkata, kalau terjadi apa-apa pada putriku, segera pergi ke rumah sakit. Jangan lupa kabari aku kalau ada kabar. Ketika Dun Chanli terbang ke Australia, banyak ninja Jepang juga berangkat dan langsung menuju China.
Berkat kebijakan bebas visa Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir, ratusan ninja tidak perlu melalui prosedur apapun. Mereka dapat langsung mengambil paspor dari berbagai bandara dan naik pesawat charteran yang disediakan oleh keluarga Ito ke Tiongkok. Ruolisu membawa keluarga He untuk memulai penyelidikan tanpa menunggu kedatangan ninja. Dia meminjam beberapa personel keamanan dari keluarga Su dari saudara perempuannya Ziyusu, dan menyuruh mereka meretas sistem pengawasan dan pengawasan jalan Thomson Yipin, dan segera mengambil semua video pengawasan selama 2 hari terakhir. Saat mereka menganalisis video tersebut, mereka dengan cepat menemukan rekaman keluarga Claire pergi dengan kendaraan komersial. Namun, yang mengejutkan Ruolisu adalah ketika mobil itu melewati kamera pengawas, jendela mobil tidak dapat menangkap bagian dalam mobil sama sekali. Kaca belakang awalnya dilapisi film privasi yang sangat hitam, sehingga Anda tidak bisa melihat apapun di dalam mobil. Namun, kaca depan secara misterius berubah menjadi cermin di bawah kamera pengawas. Ruolisu tidak terlalu peduli pada awalnya, tetapi ketika dia terus melacak melalui pengawasan dan mencapai jalan raya, sesuatu yang aneh terjadi. Pengawasan di jalan raya tidak mencakup seluruh area. Citra pengawasan dibagi menjadi beberapa bagian, dan setiap bagian berjarak setidaknya 1 km. Jadi, pada citra pengawasan sebelumnya, mobil yang ditumpangi Claire masih terekam dengan sangat jelas, tetapi pada citra pengawasan berikutnya, 7 mobil yang identik muncul. Ruolisu tercengang. Ia berseru, "Apa-apaan ini? Dari mana mobil-mobil ini berasal?" Teknisi keluarga Su menjelaskan, "Nona kedua, mobil-mobil ini muncul tiba-tiba. Sepertinya mereka sudah menunggu di jalan. Namun, sebelumnya mereka tidak berada dalam satu frame, dan sekarang semuanya berkumpul." Ruolisu memperbesar gambar itu, mengamati setiap mobil dengan saksama, mengerutkan kening, dan berkata, "Mobil-mobil ini terlihat persis sama, tidak ada plat nomornya, tidak ada yang istimewa. Sekarang mustahil untuk membedakan mobil mana yang ditumpangi Nyonya Wade." Kemudian, dalam rekaman pengawasan berikutnya, mobil yang sama terus bertambah. Sambil terus melacak rekaman CCTV, teknisi itu berkata dengan bingung, "Nona kedua, jumlah kendaraan dengan merek dan model yang sama terus bertambah. Selain itu, kami melihat dalam rekaman CCTV bahwa mereka terus-menerus menyalip satu sama lain. Kemungkinan besar, kondisinya tetap sama meskipun kami tidak dapat menangkapnya. Artinya, pada dasarnya mustahil bagi kami untuk menemukan kendaraan target." Ekspresi Ruolisu serius, pihak lain tidak hanya datang dengan persiapan, tetapi mereka juga sedikit terlalu siap. Teknisi lain berseru, "Nona kedua, sudah ada mobil yang keluar dari jalan tol dari sini. Haruskah kita terus melacak mereka saat mereka keluar dari jalan tol?" Ruolisu berkata, "Kita tidak bisa memastikan kendaraan mana yang menjadi target. Jika kita harus melacak setiap mobil, kita sendiri mungkin tidak cukup." Setelah mengatakan itu, Ruolisu memikirkan sebuah detail dan bertanya dengan cepat, "Cepat lihat jalur mana yang mereka ambil untuk keluar dari jalan raya. Apakah itu jalur manual atau ETC?" Teknisi itu mengambil rekaman video dari gerbang tol dan berkata, "Nona kedua, ini ETC." Ruolisu merasa telah menemukan petunjuk dan berkata, "Meskipun mobilnya tidak difoto, informasi kendaraan harus dicantumkan saat mengajukan ETC. Mari kita periksa catatan di sistem ETC." Teknisi itu sibuk di depan komputer beberapa saat, lalu berkata, "Kami menemukan wanita muda kedua. Plat nomornya adalah plat nomor lokal Aurus Hill, nomor cek 196. Ruolisu berkata dengan penuh semangat, "Kalau begitu cepat periksa informasi registrasi CK 196 ini." Pihak lain menjawab, "Nama pemiliknya adalah Jacob, dan informasi kendaraan yang terdaftar adalah Rolls-Royce Cullinan." "Jacob," Ruolisu mengerutkan kening dan berkata, "Ini, bagaimana mungkin?" Ruolisu tentu saja mengerti situasi Jacob. Dia tahu bahwa Jacob memiliki Rolls-Royce Cullinan termahal, jadi mengapa kendaraan niaga ini menggunakan ETC miliknya? Jadi, Ruolisu bertanya, "Bisakah ETC yang sekarang dilepas tanpa kerusakan?" "Saya ingat ETC itu tidak bisa digunakan lagi setelah dilepas dan harus diaktifkan kembali." Seorang staf berkata, "ETC sekarang jauh lebih fleksibel.
Anda tidak perlu pergi ke lokasi yang ditentukan untuk pemasangan. Jika Anda membelinya secara online, produk akan dikirim langsung ke rumah Anda, dan mereka juga dapat mengaktifkannya untuk Anda. Sebelumnya, ETC memiliki sakelar elastis yang aktif setelah ditempelkan ke kaca. Setelah dilepas dari kaca, sakelar elastis tersebut akan dinonaktifkan saat dibuka. Namun sekarang, jika Anda membelinya secara online, penjual dapat langsung menempelkan sakelar elastis tersebut dengan benda keras. Dengan begitu, Anda tidak perlu menempelkannya ke kaca dan dapat meletakkannya di mana saja. Ruoli Su berkata dengan sedikit terkejut, jadi, Jacob membawa ETC dari Culinan ke mobil ini. Setelah itu, dia langsung memerintahkan, awasi mobil ini. Aku ingin tahu di mana saja ia berada dan di mana ia berakhir. Baiklah, Nona kedua. Ruoli Su mengira ia langsung menemukan petunjuk, tetapi tiba-tiba, seorang staf lain berkata, Nona kedua, saya juga melihat sebuah mobil keluar dari jalan tol. Mobil itu juga mengambil jalur ETC. Saya sudah memeriksa sistemnya, dan informasi ETC-nya juga CK196. Ada apa? Ruoli Su tiba-tiba merasa ada yang tidak beres dan bertanya cepat, apakah mereka meniru ETC milik Jacob? Teknisi tersebut berkata, logika ETC seperti kunci enkripsi. Sulit bagi orang biasa untuk memecahkannya, tetapi sangat mudah bagi para profesional. Namun, memecahkannya tidak terlalu bermanfaat. Secara teori, selama semua label elektronik mobil tertentu dapat diuraikan, semua label tersebut dapat disalin. Kegembiraan Ruoli Su yang awalnya meluap langsung sirna. Ia menghela napas dan berkata, jadi, sepertinya mobil-mobil identik ini menggunakan plat nomor ETC yang identik. Artinya, tak satu pun dari mereka bisa lolos dari kecurigaan. Teknisi itu berkata dengan sungguh-sungguh, Nona kedua, jumlah mobil serupa masih bertambah. Setidaknya ada lebih dari 30 sekarang. Ruoli Su tidak dapat memikirkan solusinya, jadi dia segera mengirimkan situasi tersebut kepada Charlie. Ketika Charlie melihat rekaman pengawasan, dia juga tercengang. Dia tidak menyangka Stephen Tang akan bersusah payah memindahkan keluarga Claire yang beranggotakan 3 orang. Sepertinya Stephen Tang benar-benar tidak ingin Charlie menemukan Claire. Dengan tergesa-gesa, Charlie dengan cepat menarik Ruoli Su ke obrolan grup, dan meneruskan semua video yang dikirim Ruoli Su ke grup tersebut. Dun Chan Li sedang berada di pesawat, dan karena itu adalah jet pribadi keluargaan, pesawat itu memiliki akses internet berkecepatan tinggi. Setelah menonton videonya, ia langsung menjawab, Tuan Muda Wade, saya sudah berkecimpung di bisnis ini selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah melihat operasi berskala sebesar ini. Ini juga sangat cerdik. Semua mobilnya identik, yang berarti beban kerja kami meningkat puluhan kali lipat. Ini tidak bagus. Charlie bertanya kepadanya, Inspektur Lee, apakah Anda punya ide bagus untuk mempercepat identifikasi? Dun Chan Li merenung cukup lama, lalu tiba-tiba mendapat ide. Ia berkata, saya akan mengirimkan video-video ini ke model AI dan melihat apakah ia dapat menganalisis masalah apapun. Dun Chan Li jarang menghadapi kasus sesulit itu. Dulu, saya menghadapi kasus-kasus sulit karena petunjuknya terlalu sedikit, seperti sidik jari dan jejak sepatu yang tidak lengkap, pengawasan yang kabur, tetapi kali ini berbeda. Kali ini petunjuknya terlalu banyak, begitu banyak sampai-sampai kulit kepala saya mati rasa. Rekaman video pengawasan menunjukkan puluhan mobil identik memasuki jalan raya satu demi satu, lalu memilih untuk bercabang di jalan atau keluar dari jalan raya ke arah berbeda. Yang paling mengejutkan adalah mereka semua menggunakan sistem ETC pada mobil yang sama. Ini berarti mereka juga meretas sistem tol jalan raya. Ia kini memiliki terlalu banyak arahan untuk diselidiki, seperti rute perjalanan setiap kendaraan pada hari itu dan asal-usul kendaraan-kendaraan ini. Ia dapat menyelidiki siapa yang membeli begitu banyak kendaraan komersial yang identik, kantor manajemen kendaraan mana yang baru-baru ini mengambil alih registrasi kendaraan dengan model yang sama, dan apakah para peretas telah meninggalkan jejak yang dapat dilacak dalam sistem ETC. Akan tetapi, jika terdapat terlalu banyak petunjuk, tidak ada bedanya dengan tidak memiliki petunjuk sama sekali. Setiap petunjuk dapat diselidiki,
tetapi tidak seorang pun tahu apakah penyelidikan tersebut akan berakhir di jalan buntu atau menjadi misteri lain dari pihak lain. Bagaimana jika pemilik kendaraan ditemukan dan informasi pemilik kendaraan dilacak, tetapi ternyata informasi pihak lain dipalsukan? Bagaimana jika kita menemukan jejak peretas, tetapi informasi yang ditinggalkan peretas juga merupakan jebakan yang disengaja? Oleh karena itu, Dun Chanli tidak ingin berpikir secara berbeda saat ini. Yang paling ia harapkan adalah AI dapat menemukan kendaraan tempat Claire sebenarnya berada melalui anomali yang sangat halus dan tak terlihat oleh manusia. Segalanya akan jauh lebih sederhana jika Anda dapat memilih satu saja dari lusinan mobil. Jadi, ia memasukkan semua data video ke dalam model AI dan membiarkan model AI menganalisis sendiri perbedaan antara kendaraan-kendaraan ini. AI segera menganalisis kendaraan dari berbagai dimensi dan menemukan bahwa tidak ada perbedaan dalam penampilan kendaraan, dan bahkan noda yang berbeda tidak ditemukan, yang membuktikan bahwa mereka telah membersihkan kendaraan secara menyeluruh sebelum keberangkatan. Jika diperlukan, AI dapat membuat penilaian berdasarkan postur suspensi kendaraan saat berkendara. Misalnya, AI dapat menggunakan video untuk menentukan undulasi permukaan jalan, membuat perhitungan perkiraan kemiringan undulasi, dan kemudian, berdasarkan kecepatan kendaraan, menentukan kondisi undulasi suspensi saat kendaraan melewati tingkat undulasi tertentu. Baik suspensi pegas biasa, suspensi udara, maupun suspensi elektromagnetik, saat kendaraan melaju di jalan bergelombang, bodi kendaraan akan memampatkan atau melepaskan suspensi seiring naik turunnya kendaraan. Faktor utama yang menentukan amplitudo undulasi adalah kemiringan jalan, kecepatan kendaraan, penyetelan suspensi kendaraan dan berat trotoar kendaraan. Jika ada perbedaan pada salah satu dari keempat hal ini, kinerja suspensi kendaraan akan berbeda. Inti dari entry AI adalah karena semuanya merupakan jenis mobil yang sama, suspensinya harus sama. Kemiringan jalan dan kecepatan berkendara dapat dihitung melalui AI untuk menentukan apakah mobil yang sama akan menunjukkan koefisien reaksi yang sama ketika melewati kemiringan yang berbeda pada kecepatan yang berbeda. Satu-satunya variabel yang tidak dapat dihitung adalah berat trotoar kendaraan. Semakin berat mobil, maka akan semakin kecil fluktuasinya saat menghadapi naik turun. Begitu pula sebaliknya, seperti kapal yang bermuatan penuh akan lebih stabil saat menghadapi ombak. AI mencantumkan banyak titik masuknya sendiri, yang membuat Dun Chanli merasa sangat masuk akal, jadi dia segera mengizinkan AI untuk melakukan analisis sepanjang alur pemikiran ini. Namun, setelah AI berjalan dengan kecepatan penuh selama puluhan detik, umpan balik menyimpulkan, saya menghitung kemiringan jalan, kecepatan kendaraan, dan undulasi bodi dalam video untuk mendapatkan koefisien reaksi. Setelah perbandingan, saya menemukan bahwa koefisien reaksi semua kendaraan sama, yang mana tidak masuk akal. Dun Chanli langsung bertanya, apa yang Anda maksud dengan tidak konvensional? AI menjawab, jika koefisien reaksi yang dihitung menggunakan ketiga titik ini sama untuk semua kendaraan, itu hanya membuktikan bahwa bobot trotoar semua kendaraan serupa. Jika bobot kendaraan mereka sangat bervariasi, koefisien reaksi setiap kendaraan seharusnya berbeda. Kendaraan yang lebih ringan memiliki koefisien reaksi yang lebih tinggi, dan kendaraan yang lebih berat memiliki koefisien reaksi yang lebih rendah. Dun Chanli terkejut dan berkata, bagaimana mungkin puluhan mobil memiliki bobot yang sama? Bahkan jika kendaraan lain melaju cepat, konsumsi bahan bakarnya akan berbeda karena jarak tempuhnya berbeda. Jika ada perbedaan konsumsi bahan bakar, bobotnya juga akan berbeda. AI menjawab, karena videonya kurang akurat, analisis saya tentang tinggi suspensi memiliki kesalahan setidaknya 1 cm, dan perbedaan beratnya seharusnya berada dalam kesalahan analisis. Artinya, jika akurasi saya bisa setinggi 2 angka desimal, maka kesalahannya hanya 3 angka desimal, yang berada di luar jangkauan penilaian saya. Melalui perhitungan keseluruhan, jika perbedaan berat mereka tidak melebihi 5 kg, saya tidak akan dapat menganalisis perbedaannya. Dun Chanli hampir mengumpat saat itu juga. Meski tidak jelas mobil mana yang ditumpangi Claire, yang pasti sedikitnya ada 4 orang di dalam mobil itu, termasuk pengemudi. Berat puluhan mobil lainnya sama dengan yang ini, yang membuktikan bahwa, pertama-tama, mobil Claire memiliki fungsi penimbangannya sendiri,
yang dapat menghitung berat trotoar seluruh mobil segera setelah keluarga mereka masuk ke dalam mobil. Kedua, terbukti bahwa kecepatan reaksi kendaraan lain sangat cepat. Hanya setengah jam kemudian, mereka bertemu dengan mobil Claire di jalan raya satu persatu. Ini membuktikan bahwa mereka menyelesaikan penyesuaian berat badan mereka sendiri dalam waktu yang sangat singkat dan bahkan dapat menghitung perkiraan konsumsi bahan bakar. Berat kosong kendaraan ini sekitar 2 ton. Untuk mengangkut 4 orang dewasa, bobotnya setidaknya akan bertambah hampir 300 kg. Untuk kendaraan seberat 2.300 kg, perbedaan beratnya dapat dikontrol hingga 5 kg, yang sangat presisi. Dunchan Li bertanya kepada Ai, berdasarkan data saat ini, adakah cara untuk menemukan perbedaan antara kendaraan-kendaraan ini? Ai menjawab, rekaman video saat ini semuanya adalah rekaman pengawasan, yang akurasinya terbatas. Kami membutuhkan data yang lebih akurat untuk analisis. Lalu Ai berkata, kalau bulan Mei sampai Oktober, akan lebih mudah bagiku menganalisis masalah ini, tapi sayangnya waktunya tidak tepat. Dunchan Li terkejut dan bertanya, mengapa waktunya salah? Apa istimewanya Mei hingga Oktober? Ai menjawab, dari Mei hingga Oktober, nyamuk lebih banyak. Setiap mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi akan bertabrakan dengan banyak nyamuk. Meskipun nyamuk banyak, seperti sidik jari dan kode QR, jika dibandingkan, mustahil dua mobil bertabrakan dengan bangkai serangga yang identik. Hal itu akan memudahkan untuk menemukan satu sama lain. Namun, nyamuk belum memulai musim kawin barunya, jadi belum banyak detail yang dapat membedakannya. Dunchan Li menghela napas. Ia tak habis pikir siapa yang begitu berhati-hati, hingga mampu mengendalikan bobot mobil dengan begitu presisi. Biasanya, tidak ada seorang pun yang mempertimbangkan aspek ini, dan kalaupun mempertimbangkan, mereka tidak akan melakukannya secara cermat, kecuali orang tersebut tahu apa yang sedang dihadapinya dan telah bersiap sebelumnya. Memikirkan hal ini, Dunchan Li tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya, dan berpikir dalam hati, mungkinkah orang ini tahu bahwa Charlie memiliki model Ai? Lalu dia segera mengonfirmasikan dugaannya. Harus begitu. Maka, ia segera menelepon Charlie, menganalisis situasi kepadanya dengan nada serius, lalu menyampaikan kesimpulannya, Tuan Wade, siapapun orang itu, ia sangat memahami kekuatan Anda. Ia tahu bahwa Anda memiliki model Ai dan bahkan tahu bahwa Anda akan meminta bantuan saya untuk menyelidikinya. Oleh karena itu, mereka merencanakannya dengan sangat matang sejak awal untuk mencegah masalah apapun dianalisis oleh Ai. Dengan kemampuan kontrol yang begitu kuat, dia bisa memimpin begitu banyak orang dengan akurat tanpa kesalahan. Dia pasti bisa dikatakan mampu merencanakan dan menang dari jarak ribuan mil. Charlie pun terkejut ketika mendengar hal ini dan bergumam, bahkan ketika kami mengevakuasi regu pembunuh, pemikiran kami tidak mencapai tingkat ketelitian seperti itu, dan kendali kita atas detail pun jauh dari setepat ini, siapa gerangan yang begitu bejat dan cerewet soal detail. Dunchan Li menghela napas, Tuan Wade, saya telah hidup selama lebih dari 50 tahun, dan saya hanya bertemu 2 orang dengan kemampuan ini. Charlie bertanya dengan tergesa-gesa, siapa mereka berdua? Dunchan Li berkata, yang satu adalah ayahmu, dan yang satu lagi adalah ibumu. Desahan Dunchan Li tidak membuat Charlie terlalu memikirkan aspek ini, tetapi dia merasakan tekanan besar dalam sekejap. Di mata Dunchan Li, pihak lain sudah memiliki kemampuan yang menyaingi orang tuanya. Hal pertama yang terlintas di benak saya adalah, karena pihak lain begitu kuat, tertarikkah dia menemukan Claire? Faktanya, Dunchan Li sendiri tidak terlalu mempercayainya. Dia hanya bisa menghela nafas, di antara orang-orang yang disebutkan, dia hanya tahu ayah dan ibu Charlie, tapi dia tidak pernah membayangkan kalau ayah dan ibu Charlie masih hidup. Charlie hanya bisa menghela napas, Inspektur Li. Pihak lain telah memasang begitu banyak kedok dan meninggalkan begitu banyak petunjuk yang benar dan salah. Bagaimana kita harus menyelidiki selanjutnya? Dunchan Li terdiam sejenak, lalu bertanya kepadanya, Tuan Wade, apakah Anda benar-benar harus menemukan Nyonya Wade? Charlie berkata dengan tegas, tentu saja, apapun yang terjadi, aku harus memastikan. Dunchan Li tersenyum dan berkata, kalau begitu,
kamu tidak perlu terlalu khawatir. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memahami petunjuk sedikit demi sedikit sampai kamu menemukan Nyonya Wade. Mendengar ini, Charlie merasa jauh lebih lega. Mengetahui karakter Dun Chanli dan kemampuannya, dia setidaknya merasa setengah lega saat mengatakan ini. Houston dan Melbourne jaraknya hampir 15.000 km. Pesawat keluarga perlu mendarat dan mengisi bahan bakar dalam perjalanan, jadi akan memakan waktu setidaknya 17 atau 18 jam untuk tiba. Charlie sendiri tidak tahu bagaimana menyelidiki kasus ini, dan karena Dun Chanli tidak datang, dia hanya bisa dengan canggung memulai dengan pengawasan video, mencoba memeriksa pergerakan Stephen Tang. Namun, Stephen Tang jauh lebih berhati-hati daripada yang dibayangkan Charlie. Pertama-tama, semua rekaman video pengawasan di rumah sakit tidak berfungsi. Menurut pihak rumah sakit, penyebab pemadaman tersebut adalah karena komputer di ruang komputer terinfeksi virus, dan hard drive semua rekaman video pengawasan rusak, sehingga hampir tidak mungkin untuk memulihkan data. Kedua, video pengawasan di sekitar rumah sakit menjadi sasaran dan penghancuran sebelum kejadian. Seseorang menggunakan senapan angin untuk menembakkan peluru timah, menghancurkan lensa kamera atau memutus saluran transmisi kamera. Peluru timah ini dinyalakan oleh gas terkompresi dan tidak mengandung bubuk mesiu, sehingga hanya mengeluarkan sedikit suara saat ditembakkan. Meskipun kekuatannya tidak sebesar senjata asli, senjata ini hampir tidak memiliki recoil. Jika dipasangkan dengan senapan angin presisi tinggi dan alat bidik, senjata ini dapat mengenai target jarak 2 hingga 300 meter dengan akurasi yang sangat tinggi. Jenis senjata ini legal di banyak negara dan jumlahnya jauh melebihi senjata asli. Banyak petani yang menggunakan senjata jenis ini untuk berburu tikus dan serigala pembohong. Dari jarak 100 hingga 200 meter, mudah untuk menembak tengkorak tikus dengan satu tembakan, dan tentu saja tidak akan menjadi masalah jika lensa atau kabelnya patah. Selain itu, jangkauan dan sudut kamera itu sendiri seringkali tidak cukup besar, sehingga selama pelaku vandalisme mengetahui posisi dan jaraknya, benturan samping akan sulit tertangkap. Cakupan pengawasan di Melbourne jauh lebih rendah dibandingkan kota-kota besar di Tiongkok, dan tidak ada pengawasan silang di banyak tempat. Oleh karena itu, selama pengawasan di lokasi ini dihentikan, area ini akan menjadi titik buta pengawasan. Oleh karena itu, polisi tidak dapat menemukan saksi atau petunjuk yang berguna. Tepat ketika Charlie bingung, Stephen Tang berangkat dari Bandara Port Hedland dan menuju Osaka, Jepang. Sama seperti ketika dia memasuki Australia, kali ini dia masih memasuki bandara melalui jalur abnormal yang diatur oleh Margaret Ann dan langsung berangkat dengan pesawat kargo khusus. Cara meninggalkan negara ini memungkinkan Stephen Tang untuk hampir sepenuhnya menyembunyikan keberadaannya. Mustahil menunjukkan hanya dengan menelusuri petunjuknya. Kecuali seseorang dapat menemukan orang kunci dan meminta petunjuk darinya, seseorang akan berada dalam kegelapan. Sementara itu, di Paviliun Emas di Kyoto, kuil yang sangat terkenal di Jepang ini sekarang ditutup sepenuhnya. Biasanya, kuil Kinkakuji direnovasi setiap 1 atau 2 tahun sekali, tetapi sebagian besar rekonstruksinya tidak terlalu besar. Renovasinya hanya berupa pengecatan ulang, pelapisan emas, dan beberapa perbaikan, yang dapat diselesaikan dalam beberapa malam. Namun kali ini, kuil Kinkakuji mengumumkan bahwa beberapa bangunan telah menjadi berbahaya karena usianya, sehingga perlu menjalani tahapan besar-besaran dan akan ditutup setidaknya selama 1,5 bulan. Margaret Ann menetap di sini pada saat ini. Jingking telah tiba secara diam-diam beberapa hari lebih awal darinya dan telah berkomunikasi dengan muridnya, kepala biara kuil Kinkakuji. Kepala biara kuil Kinkakuji bernama Kon Yin, seorang biksu berusia 125 tahun yang telah mencapai pencerahan. Meski usianya sudah senja, hasratnya terhadap agama Buddha tidak berkurang sedikit pun. Murid-muridnya pernah menunjukkan video ceramah guru Jingqing kepadanya, dan Kon Yin sangat terkesan dengan pemahaman guru Jingqing yang mendalam tentang agama Buddha. Kon Yin yakin bahwa setelah menjadi biksu selama 110 tahun, pemahamannya terhadap agama Buddha masih kurang dari 60% hingga 70% dari Jingqing, jadi dia dengan tegas memutuskan untuk menjadikan Jingqing sebagai gurunya dan membiarkannya menjadi pembimbing terakhirnya. Tahun lalu, Kon Yin pergi ke Gunung Putuo secara langsung,
yang bertujuan untuk bertukar ajaran Buddha antara biksu Tiongkok dan Jepang, tetapi pada kenyataannya, ia memanfaatkan kesempatan ini untuk bertemu Jingqing dan meminta untuk menjadi muridnya secara langsung. Jingqing awalnya enggan, tetapi Kong Yin sangat terobsesi dengan ajaran Buddha yang ia analisa. Ia tidak hanya berlutut dan memohon di hadapan Jingqing, tetapi bahkan dengan sungguh-sungguh meminta Jingqing untuk menjadi muridnya di hadapan media dari Tiongkok dan Jepang. Kong Yin melakukan ini bukan untuk melakukan pencurian moral. Ia awalnya adalah seorang tokoh terkemuka di komunitas Buddha Jepang. Jika ia benar-benar menjadi murid Jingqing muda di depan umum, itu sama saja dengan menegaskan status seluruh komunitas Buddha Jepang. Namun, ia tetap tidak peduli, karena ia sangat percaya pada pepatah Tiongkok, yaitu jika Anda mendengar kebenaran di pagi hari, Anda bisa mati di malam hari. Ia berharap bahwa di tahun-tahun terakhirnya, ia akan mendapat kesempatan untuk memahami ajaran Buddha paling mendalam yang ada saat ini. Bagaimanapun, kitab suci Buddha yang ditulis ribuan tahun yang lalu bukanlah sesuatu yang dapat dipahami semua orang. Semakin dalam kajiannya, semakin dalam pula pemahamannya. Ajaran Buddha bagaikan praktik spiritual. Sekalipun Anda hanya satu tingkat lebih tinggi dari yang lain, tetap saja ada perbedaan yang sangat besar. Jingqing takut Kong Yin benar-benar akan melakukan hal ini dan membuat terlalu banyak kesamaan hingga menarik perhatian yang tidak perlu, jadi dia dengan enggan membuat perjanjian pribadi untuk menerima Kong Yin sebagai murid anonim dan mengajarkannya agama Buddha, tetapi dia tidak mengungkapkan hubungan guru-murid kepada siapapun. Kong Yin telah mempelajari agama Buddha selama 110 tahun dan sangat taat pada Dharma. Karena Jingqing setuju untuk mengajarkannya Dharma, ia akan sepenuhnya mematuhi semua persyaratan lainnya. Oleh karena itu, tidak seorang pun di dunia luar tahu bahwa kedua orang yang usianya terpaut beberapa dekade ini sebenarnya memiliki hubungan guru-murid. Beberapa hari yang lalu, ketika ia mengetahui bahwa Jingqing ingin datang ke kuil Kinkakuji untuk berlatih retret selama beberapa waktu, ia segera mengatur agar kuil Kinkakuji dibangun kembali dan meninggalkan salah satu halaman paling rahasianya untuk Jingqing. Ia tidak hanya tidak mengunjunginya, tetapi juga dengan tegas melarang orang lain di kuil untuk mendekat. Margaret Ann dan Suster Sun beserta rombongannya tinggal di sini untuk sementara waktu. Saat itu, Jingqing sedang menyampaikan ajaran Buddha kepada Kong Yin di ruang meditasinya. Margaret Ann sedang sendirian di halaman, menatap pohon-pohon pinus tua dengan kuncup-kuncup yang baru tumbuh dalam keadaan tak sadarkan diri. Suster Sun berjalan melintasi koridor halaman dan segera mendekatinya. Ia berbisik dengan hormat, "Nyonya, Stephen sudah berangkat dan diperkirakan tiba di Osaka jam 8 lagi. Saya sudah mengatur seseorang untuk menjemputnya dan membawanya ke Kyoto sesegera mungkin." Margaret Ann mengangguk dan bertanya, "Apa yang terjadi di sana, Charlie?" Suster Sun berkata, "Kami telah mengatur sejumlah orang untuk menyelidiki di Tiongkok, dan keluarga itu juga telah mengirimkan sejumlah ninja untuk membantu." Margaret Ann berkata dengan tenang, "Tidak masalah. Biarkan mereka menyelidiki. Bagaimanapun cara mereka menyelidiki, petunjuk-petunjuk akan terputus di beberapa titik kunci. Dengan begitu banyak pemutusan arus, tidak mungkin semuanya akan gagal." Suster Sun menambahkan, "Tetapi saya baru saja mendengar bahwa Inspektur Lee telah berangkat ke Melbourne dari Houston." Margaret Ann sedikit mengernyit dan berkata, "Inspektur Lee? Dunchan Lee?" "Ya," Suster Sun mengangguk, "Tuan muda telah menyelamatkan nyawanya, saya rasa sekaranglah saatnya untuk membalas budi." Margaret Ann mengerutkan kening sejenak, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Ya Lin itu masalah. Baginya, dengan waktu yang cukup, kasus apapun bisa diselesaikan. Menyelidiki kita seharusnya bukan tugas yang sulit. Dengan kemampuan, 1 atau 2 tahun sudah cukup." Suster Sun berkata dengan cemas, 1 atau 2 tahun adalah waktu yang terlalu singkat. Kemungkinan Tuan muda melampaui perkumpulan warriors dan dalam 1 atau 2 tahun sangatlah kecil. Margaret Ann tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Dunchan Lee orang yang cerdas. Kalau dia benar-benar punya petunjuk tentang situasi kita, aku akan menemukannya. Dia pasti akan menghormatiku." Pada titik ini, ekspresi membeku, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Apapun yang terjadi, yang terpenting adalah jangan menghentikan perkembangan Charlie."
Waktu Victoria hampir habis. Dia hanya akan semakin gila dan histeris. Charlie harus bersiap sepenuhnya. Kalau tidak, jika Victoria mengerahkan seluruh kemampuannya, keluarga Anne dan keluarga Wade akan menjadi sasarannya. Ketika pesawat yang ditumpangi Duncan Lee hendak mendarat di Melbourne, kapal kargo yang ditumpangi Claire telah berlayar keluar dari Laut Kuning dan memasuki Laut Cina Timur. Setelah hampir 24 jam di atas kapal, Claire hampir tidak beristirahat, dan terus memikirkan setiap detail tahun-tahun yang dihabiskannya bersama Charlie. Elaine Ma dan Jacob telah koma dan baru saja menunjukkan tanda-tanda bangun. Sun Mengmeng datang ke pintu Claire, mengetuk pelan, dan berkata dengan hormat, "Tuan Wilson, orang tua Anda akan segera bangun." Claire tersadar kembali, menyeka udara mata yang hampir mengering di sudut matanya, membuka pintu, dan bertanya padanya, "Bolehkah aku pergi menemui mereka?" "Tentu saja," kata Sun Mengmeng, "mereka mungkin punya banyak pertanyaan setelah bangun, dan aku akan merepotkanmu untuk menjawabnya nanti." Claire mengangguk dan berkata, "Tentu saja, aku akan menjelaskannya kepada mereka semua." Sun Mengmeng berkata dengan hormat, "Tuan Wilson, silakan ikuti saya." Di ruang medis, Claire melihat orang tuanya yang masih koma. Dalam 24 jam terakhir, Claire datang beberapa kali. Setiap kali dia melihat orang tuanya tidur nyenyak melalui jendela dan tanda-tanda vital yang ditampilkan mesin normal, dia merasa sedikit lega. Kali ini, Sun Mengmeng membawa langsung ke ruang medis dan memperbolehkannya duduk tepat di tengah-tengah tempat tidur Jacob dan Elaine Ma. Saat itulah Claire menyadari bahwa meskipun kedua orang tuanya belum terbangun, mereka sudah mulai bersumpah badan dan menghibur, dan tampaknya mereka telah bangun dari tidur lelap mereka. Ketika kesadaran Elaine Ma menjanjikan angsur pulih, ia merasa belum pernah tidur senyaman ini seumur hidupnya. Ia merasa begitu nyaman, seolah-olah setiap sel di tubuhnya benar-benar rileks. Rasanya senyaman mungkin. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mencium badan, dan ketika dia membuka matanya, dia samar-samar menemukan sesosok tubuh duduk di samping tempat tidurnya. Dia terkejut dan membuka matanya untuk melihat lebih dekat, hanya untuk menyadari bahwa itu adalah putri Claire. Saat itu, mata Claire merah dan sedikit bengkak. Jelas sekali dia habis menangis, jadi dia segera bertanya, "Claire, ada apa kamu? Kenapa menangis?" Setelah mengatakan itu, ia tiba-tiba menyadari jarum jam masih terhubung dengan monitor oksigen darah dan ada monitor tekanan darah di lengan. Ia terkejut. Dengan panik, ia melihat Jacob berbaring diam di sebelahnya. Ini bukan kamar tidur. Sepertinya mereka berdua sedang berbaring di kasur rumah sakit. Elaine Ma bertanya dengan gugup, "Claire, apa yang menimpaku? Kenapa aku di rumah sakit? Apa kita mengalami kecelakaan mobil?" Claire segera menyeka matanya dan berkata sambil tersenyum paksa, "Tapi, kami tidak mengalami kecelakaan mobil, hanya saja ibu dan ayah tidur terlalu lama, jadi staf kapal pesiar menyediakan pengawasan khusus untuk ibu." Elaine Ma akhirnya menghela napas lega. Jacob, yang berdiri di dekatnya, juga terbangun saat ini dan terkejut dengan pemandangan di depannya. Elaine Ma jauh lebih tenang dan berkata kepadanya, "Lihat, kapal pesiar mewah ini berbeda. Bangsal ini tidak berbeda dengan bangsal mewah di rumah sakit swasta mewah itu, kan?" Setelah bicara, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru bertanya pada Claire, "Claire, tempat ini pasti mahal, kan? Aku lihat mereka bilang rumah sakit swasta itu mematok harga 5 digit untuk menginap." Claire hanya bisa tersenyum dan berkata, "Ini, gratis." Kegugupan Elaine Ma langsung hilang, dan dia berkata sambil tersenyum, "Tidak ada uang, itu bagus." Claire agak mengira saat itu. Ia berpikir untuk menjelaskan seluruh cerita kepada orang tuanya setelah mereka bangun. Ia juga memikirkan banyak cara untuk berbicara dalam pikirannya, tetapi ia selalu merasa bahwa apapun yang ia katakan, ia tidak tahu harus mulai dari mana. Saat itu, Jacob tiba-tiba bertanya, "Claire, kenapa aku tidak ingat naik kapal? Apa kita langsung tertidur setelah meninggalkan rumah? Apa kita tidak bangun saat naik kapal?" Claire tergagap, "Ya, aku melihatmu tidur nyenyak sekali, jadi aku tidak mengganggumu." Jacob berkata dengan heran, "Aneh sekali. Kita bahkan tidak bangun ketika ada memegang kapal besar saat menaiki kapal."
Setelah berkata demikian, dia bertanya lagi, ngomong-ngomong, Claire, sudah berapa lama kita berada di atas kapal? Claire menjawab dengan tidak wajar, sekitar 24 jam. Sialan. Jacob menggosok pelipisnya dan berkata tak percaya, dia langsung tertidur begitu naik bus, dan tidur sampai naik kapal. Tidur sampai naik kapal sih boleh, tapi dia tidur 24 jam di kapal. Aku belum pernah tidur selama ini seumur hidupku. Apa mungkin ada yang salah dengan tubuhku? Sambil berbicara, tanpa sadar ia meraih ponselnya, bertanya, aku perlu bertanya kepada temanku di rumah sakit apakah ada yang salah dengan situasi ini. Jika tidak, aku akan pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan menyeluruh sekembalinya aku. Jacob merasa sekarang adalah saat terbaik dalam hidupnya. Orang-orang kini lebih menghargai kehidupan mereka dan lebih mementingkan kesehatan mereka dibandingkan sebelumnya. Saat berbicara, dia tidak menemukan ponselnya dimanapun. Dia pun bertanya kepada Claire, Claire, kamu lihat ponselku. Mungkinkah hilang? Mendengar ini, Elaine Ma pun mulai mencari-cari, tetapi ia juga tidak menemukan ponselnya. Ia pun berseru, ponselku juga hilang. Mungkinkah staf mencurinya untukku? Melihat keduanya sedikit cemas, Claire hanya bisa menggigit peluru dan berkata, Ayah, Ibu, ponsel kalian telah berada di tempat sementara. Disita. Elaine Ma cemas mendengarnya, lalu berkata dengan marah, baru sekali, mereka tidak menyita ponselku padahal aku di kapal pesiar, mereka pikir dia apa? Apa kau tidak tahu kalau pelanggan itu Tuhan? Claire menjelaskan sedikit demi sedikit, Ayah, Ibu, kapal, kita tidak akan naik pelayaran kali ini. Itu bukan kapal pesiar. Jacob bertanya dengan bingung, Claire, ayah salah paham. Bukankah ayah bilang mau ke Tahiti naik kapal pesiar? Kalau bukan kapal pesiar, lalu apa? Claire berkata, kita berada di kapal kargo kali ini. Kapal kargo itu memang akan membawa kita ke Tahiti, tapi kita tidak akan ke Tahiti, melainkan ke salah satu pulau di sana. Elaine Ma berkata dengan tidak sabar, ke pulau manapun dia pergi, selalu tidak pantas membawa ponsel kita, kan? Di mana penyedia layanan seperti itu? Claire mengerutkan bibir dan menatap mereka berdua. Satu tangannya dengan gugup menggigit kuku tangan lainnya, dan dia berbisik, Ayah, Ibu, kita tidak akan kembali setelah keluar kali ini. Tidak akan kembali. Pasangan itu semakin bingung. Elaine Ma bangkit dari tempat tidur dan bertanya dengan cemas, Claire, ada apa denganmu? Kenapa bicaramu begitu samar dan membingungkan hari ini? Kalau kau bukan putriku, aku pasti mengira kau telah menculik kami. Claire membulatkan tekad dan berkata terus terang, Ayah, Ibu, kita akan pergi ke Pasifik Selatan kali ini dan kita tidak akan kembali ke Aurus Hill, atau bahkan ke Tiongkok. Kalian tidak boleh lagi menghubungi kerabat dan teman kalian di Tiongkok. Dengan kata lain, kita akan menghilang dari dunia Tiongkok agar tidak ada yang bisa menemukan kita. Kenapa? Elaine Ma cemas dan berseru, kita tidak melakukan kejahatan atau melanggar hukum apapun, jadi mengapa kita harus menghilang dari muka bumi? Setelah selesai berbicara, matanya tiba-tiba melebar, oh Claire. Apakah Charlie mendapat masalah saat melakukan Feng Shui untuk seseorang di luar? Mungkinkah dia menyentuh orang penting? Claire sedikit terkejut. Ia tidak menyangka ibunya akan memikirkan hal ini. Jacob, yang berdiri di samping, tampak terpengaruh oleh Elaine Ma dan langsung berkata, oh. Sudah kubilang, Charlie bukan orang seperti itu. Saat pertama kali menikah dengan keluarga kita, dia bahkan tidak bisa memasak makanan enak. Tiba-tiba suatu hari dia menjadi ahli Feng Shui. Aku bertanya dari mana dia belajar, dan dia menjawab samar-samar, mengatakan dia belajar dari TV atau dari buku yang dibelinya di warung kaki lima. Ini. Bagaimana ini bisa dianggap sebagai yang terbaik ini? Bukankah itu hanya mengandalkan kefasihan untuk menipu orang? Sedikit curang, mungkin lolos, tapi banyak curang, cepat atau lambat akan ketahuan. Elaine Ma juga mendesah cemas, iya. Kuncinya adalah dia bisa menipu uang, jadi biarkan saja dia menipu uang. Nafsu makannya ternyata besar sekali. Katamu keluarga Wang memberikan villa senilai lebih dari 100 juta yuan, dan dia benar-benar berani mengambilnya. Setiap kali dia membaca Feng Shui untuk seseorang,
dia mematok harga jutaan atau bahkan puluhan juta. Kalau dia tidak melihat efeknya pada orang lain, itu masalah kecil. Bagaimana kalau dia membantu keadaan dan membantu feng shui orang lain, bisnisnya akan hancur dan keluarganya akan hancur. Apakah orang-orang akan melawannya sampai mati? Pada titik ini, Elaine Ma menjadi semakin bersemangat, mengepalkan tangan dan mendesah, dan Orville itu, dia tokoh sosial yang telah berjuang dan membunuh sepanjang hidupnya. Bagaimana dia bisa menjadi orang baik? Meskipun dia memuji Charlie setiap hari, bukankah Charlie masih berguna? Dia meminta Charlie untuk melakukan feng shui untuk teman-temannya setiap hari. Menurutku, dia hanya menerima selisihnya dan memperlakukan Charlie seperti binatang beban. Ambil contoh terakhir kali saya pergi ke barat untuk melakukan feng shui bagi seorang pemilik tambang. Mungkin ketika Charlie pergi ke sana, Orville akan meminta 10 atau 20 juta, lalu memberi Charlie beberapa juta lagi untuk menyingkirkannya. Meskipun Charlie hanya mengambil sebagian kecil, jika terjadi kesalahan, dia akan bertanggung jawab penuh. Jika terjadi kesalahan di tambang, Charlie pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Elaine Ma semakin bersemangat saat berbicara. Ia berkata kepada Jacob, "Lihat, mata putriku merah dan bengkak. Entah berapa kali dia menangis saat kita tertidur. Pasti karena aku yang bilang." Setelah itu, dia menatap Claire Wilson dan bertanya dengan gugup, "Claire, katakan yang sebenarnya padaku, apakah Charlie benar-benar meledak?" Claire awalnya ingin mengakui identitas Charlie dan situasi terkini yang menghadapkan Charlie kepada orang tuanya. Namun, dia juga khawatir. Ibunya kecanduan dengan uang dan ayah haus kekuasaan. Jika mereka mengetahui identitas asli Charlie, entah dia muda tuan keluarga Wade atau cucu keluargaan, bagaimana mungkin mereka tega meninggalkan menantu kaya ini? Bahkan jika saya memberitahu mereka bahwa Charlie sedang menghadapi pembunuh ayahnya, mereka tidak akan peduli sama sekali mengingat kepribadian mereka. Bagaimanapun, bahaya hanyalah potensi, sementara uang dan kekuasaan adalah nyata. Jika orang tuaku tidak mau menerima keputusanku meninggalkan Charlie, aku khawatir mereka akan mencoba segala cara untuk menghubungi Charlie dan mencoba membuatnya berdamai dengan mereka. Tetapi bagaimana jika mereka merasa Charlie benar-benar bangkrut? Kalau begitu, mengingat kepribadian mereka mungkin akan menghindari Charlie. Belum lagi diam-diam mereka akan mengambil inisiatif untuk mencari Charlie, bahkan jika Charlie menemukan mereka mungkin akan mundur. Memikirkan hal ini, dia langsung berubah pikiran dan berkata, "Bu, ibu benar." Kata-kata Claire memberi Elaine Ma pemahaman baru tentang IQ dan penilaiannya sendiri. Dia langsung tampak tahu, lalu mendesah, "Sebenarnya, aku selalu merasa Charlie bukan orang baik. Dia membaca feng shui orang setiap hari dan menerima uang dalam jumlah besar. Bagaimana mungkin dia tidak mendapat masalah?" Jacob juga ikut bersuara haru, "Hei, seharusnya aku memikirkannya lebih awal. Seharusnya aku memikirkannya lebih awal. Begitu banyak orang yang mengaku sebagai master yang terkenal di seluruh negeri dan bisa memanggil angin dan hujan, bukankah pada akhirnya mereka semua terbongkar? Ada yang dipenjara, ada yang bahkan kehilangan nyawa, dan ada yang dibalas oleh orang lain." Setelah itu, dia bertanya pada Claire, "Claire, cepat beritahu aku, apa yang terjadi dengan Charlie?" Claire menatap orang tuanya, yang tampaknya sudah melihat semuanya, lalu mendesah tak berdaya, lalu berkata, "Ayah, Ibu, Charlie memang menyinggung seseorang. Itu adalah masalah yang disebabkan oleh feng shui, dan itu masalah yang cukup besar. Sepertinya seseorang telah terbunuh. Orang-orang sekarang mencarinya untuk menyelesaikan masalah. Dia tidak ingin melibatkan kita, jadi dia mengatur agar kita bersembunyi di Pasifik Selatan, dan dia pergi ke negara lain untuk bersembunyi. Alasanku menyimpan ponselmu adalah karena aku khawatir kau takkan bisa menahan diri untuk menghubungi orang lain. Kalau musuh Charlie tahu, kita akan mendapat masalah. Mereka tak bisa menemukan Charlie, tapi mereka bisa menemukan kita. Kalau mereka benar-benar mengejar kita, bisa fatal akibatnya." Jacob bertanya dengan gugup, "Lalu Charlie mengatur agar kita pergi ke Pasifik Selatan. Apakah dia akan datang ke sini di masa depan?" Claire berkata, "Charlie bilang dia tidak akan datang sampai masalah ini selesai. Dia juga bilang kita jangan mencarinya, apalagi kembali,
atau menghubungi teman dan kerabat lama. Sebaiknya kita hidup sederhana saja di Pasifik Selatan dengan nama samaran. Elaine Ma bertanya dengan gugup, kita tidak membawa apa-apa saat pergi. Bagaimana kita akan hidup di Pasifik Selatan? Tidak masalah kalau kita tidak punya uang, bukankah kita harus keluar dan mengemis untuk makan? Claire berkata, jangan khawatir, Bu. Charlie sudah mengatur semuanya. Dia diam-diam sudah menjual villa di Thomson Yipin. Dia juga sudah bernegosiasi dengan pembeli untuk menunggu sampai hari kebangkitan naga pada tanggal 2 Februari sebelum mengambil alih rumah itu. Dia hanya tidak memberitahumu. Mobil yang ayah kendarai juga sudah terjual. Kebetulan nilai villa kami sekarang meningkat pesat. Sekarang nilainya lebih dari 30 juta dolar AS. Tambahkan mobil itu dan uang yang diperoleh Charlie dari membaca Feng Shui untuk orang-orang baru-baru ini, jumlahnya hampir 70 hingga 80 juta dolar AS. Uangnya banyak sekali. Elaine Ma langsung bertanya dengan gugup, kemana perginya semua uang itu? Mungkinkah dia mengambil semuanya? Claire berkata, Charlie mengambil uang ini dan membelikan kita sebuah pulau di Pasifik Selatan. Dia juga mempekerjakan beberapa pengawal dan pelayan agar kita bisa hidup tenang di sana. Harga-harga di sana rendah. Sekalipun hal ini tidak berhasil, kita tetap bisa hidup tenang tanpa khawatir soal makanan dan pakaian. Ekspresi Elaine Ma langsung berubah, dan dia bertanya dengan heran, Charlie membelikan kita sebuah pulau. Dengan kata lain, seluruh pulau ini milik kita. Ya, Claire mengangguk dan berkata, Charlie sudah mengatur semuanya. Kita hanya perlu pergi ke sana dan hidup dengan baik. Dia bisa memastikan kita punya cukup makanan dan pakaian. Tapi ingat, jangan pernah beritahu siapapun di mana keluarga kita bertiga berada. Kalau tidak, semuanya akan dirampas. Elaine Ma menghela napas lega dan berkata, Oke, jangan khawatir, bahkan jika mereka adalah orang tua kandungku, aku tidak akan pernah menghubungi mereka. Setelah mengatakan itu, dia mengingatkan Jacob, ingat ini juga. Jangan beritahu siapapun. Apapun yang terjadi, kamu tidak boleh membocorkan keberadaan keluarga kita kepada siapapun. Jacob mengangguk berulang kali, hal sebesar ini, aku tidak bisa memberitahumu bahkan jika kau membunuhku. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba merasa sedikit emosional dan berkata, Charlie sangat penyayang dan benar. Dia mencuri semua uang ini dan mewariskannya kepada kita. Elaine Ma mengangguk dan mendesah, bisa dibilang keluarga kita tidak mendukungnya dengan sia-sia selama bertahun-tahun. Jacob merasa sedikit sedih ketika membayangkan bahwa ia mungkin tidak akan bertemu Charlie lagi di masa depan. Ia menghela napas dan berkata, sejujurnya, Charlie orang yang baik. Hanya saja ia menjadi sedikit sombong setelah dipuji sebagai Tuan Wade dalam 2 tahun terakhir. Jika ia bisa tetap membumi seperti sebelumnya, hidupnya pasti akan lebih sejahtera. Elaine Ma berpikir kembali ke masa lalu, dan tiba-tiba mendapat beberapa wawasan baru, dan berkata dengan depresi, Hei, kamu mengatakan ini, ada sesuatu yang belum pernah kukatakan pada kalian berdua. Jacob bertanya, ada apa? Elaine Ma berkata dengan sedikit malu, Hei, beberapa tahun yang lalu, aku menemukan kartu bank di saku Charlie. Saat itu, aku bertengkar hebat dengan ibumu, wanita tua sialan itu. Aku sangat kekurangan uang, jadi aku berpikir untuk mencari tahu apakah ada uang di kartu Charlie, agar aku bisa mendapatkan uang untuk pergi ke salon kecantikan untuk perawatan wajah atau semacamnya. Saking sialnya, aku sampai mencoba mencari tahu kata sandi kartu bank itu. Jacob bingung, kamu orang yang menarik. Kamu bahkan bisa menebak kata sandi kartu bank Charlie. Kenapa kamu masih bilang kamu kurang beruntung? Elaine Ma merasakan sakit yang tajam di luka lama di kakinya, lalu menggertakkan giginya dan berkata, kamu bahkan tidak bisa membayangkan dalam mimpimu bahwa ada puluhan miliar di kartu itu. Berapa? Berapa? Jacob benar-benar tercengang. Dia mengeluh, Elaine Ma, kamu tidak sedang tidur, kan? Kamu tahu apa arti puluhan miliar? Kamu bisa membeli banyak pesawat dengan uang sebanyak itu. Bahkan jika Charlie sedang melakukan Feng Shui untuk Kaisar Giok, dia tidak mungkin memberinya uang sebanyak itu. Elaine Ma mengira Jacob tidak mempercayainya, dan langsung berkata dengan marah, ini adalah penderitaan hidupku,
bagaimana aku bisa berbohong padamu? Jacob tersenyum, ayo, ceritakan lebih banyak. Bagaimana kartu bank Charlie bisa menjadi sumber penderitaan hidupmu? Elaine Ma menundukkan kepalanya, ragu-ragu dan berjuang sejenak, lalu menceritakan seluruh kisah tentang bagaimana dia diam-diam mentransfer uang dan kemudian dibawa pergi oleh polisi. Jacob tercengang mendengar ini dan berkata, aku selalu mengira kau ditipu oleh organisasi skema piramida dan polisi menangkapmu karena mereka sedang memberantas skema piramida. Aku tak pernah menyangka ada rahasia tersembunyi seperti itu. Pada titik ini, Jacob menepuk pahanya dan mendesah dengan tulus, Elaine Ma, kau berani sekali. Kalau aku melihat 10 miliar, kakiku pasti akan lemas ketakutan. Beraninya kau mentransfer semuanya ke kartumu sendiri. Jangan bilang 10 miliar itu milik organisasi penipuan. Kalaupun itu benar-benar milik Charlie, apa kau benar-benar berpikir uang itu milikmu hanya karena ditransfer ke kartumu? Kalau Charlie lapor polisi, bukankah kau akan ditembak 7 atau 800 kali karena uang yang terlibat? Wajah Elaine Ma sedikit malu, jadi dia berkata, saya benar-benar bingung saat itu. Tahukah Anda, keluarga kita selalu diincar oleh wanita tua sialan itu karena Claire tidak mau menceraikan Charlie. Keluarga Christopher Wilson juga menentang kita dengan segala cara. Kita sangat miskin sehingga kita hampir tidak bisa memenuhi kebutuhan. Ketika saya melihat begitu banyak uang, saya tidak bisa menahannya. Saya selalu merasa tidak akan pernah mengalami kemiskinan lagi, jadi saya mentransfer semuanya ke kartu saya sendiri. Saya tidak menyangka itu adalah metode baru dari kelompok penipu itu. Sambil berbicara, ia bertanya dengan hati-hati, apakah menurutmu Charlie terlibat dalam kelompok penipu itu? Polisi mengatakan dia juga korban, tetapi sekarang tampaknya Charlie tidak jujur. Dia baru-baru ini membacakan Feng Shui untuk orang-orang. Sepertinya dia juga seorang penipu. Wajah Claire memerah. Ibunya telah mencuri 10 miliar dari Charlie, tetapi dia masih tidak memikirkannya. Dia bahkan curiga bahwa Charlie terlibat dalam kelompok penipuan. Ini benar-benar membuatnya malu. Maka ia menyela spekulasi Elaine Ma dan berkata, Bu, jangan pikirkan itu di sini. Kehidupan kita yang baik beberapa tahun terakhir ini hampir sepenuhnya berkat Charlie, dan jalan di depan juga telah dipersiapkan untuk kita oleh Charlie. Sekalipun ibu tidak merasa bersyukur, janganlah berprasangka buruk padanya. Elaine Ma mengangguk dan berkata, baiklah, aku tidak akan banyak bicara. Setelah itu, dia bertanya dengan khawatir, Claire, apakah Charlie memberimu informasi tentang pulau itu? Biar aku lihat dulu. Claire menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak punya banyak informasi. Waktunya terlalu singkat, jadi saya tidak punya banyak waktu untuk mempersiapkan diri. Tapi jangan khawatir, semuanya ada di sana, dan kondisinya jelas tidak lebih buruk dari Aurus Hill. Jacob berkata sambil tersenyum, oh, aku kurang lama di Maladewa terakhir kali. Rasanya seperti hidup bak peri kalau punya pulau sendiri. Aku sangat menantikannya sekarang. Claire berkata, perjalanan ini akan memakan waktu yang cukup lama. Agar musuh kita tidak menemukan petunjuk apapun, Charlie telah mengatur seseorang untuk mengawal kita pergi. Dia juga akan mengantar kita berganti perahu. Kamu harus beristirahat dengan baik dan mengisi ulang tenagamu dulu. Aku akan pergi dan menyapa mereka. Mengubah strategi sementara, Claire berharap staf yang diatur oleh Stephen Tang dapat bekerja sama dengannya dan membuat orang tuanya sepenuhnya percaya bahwa Charlie telah mengatur agar keluarga mereka terhindar dari perburuan setelah insiden tersebut. Dengan cara ini, ia dapat memastikan bahwa orang tuanya tidak akan pernah berinisiatif untuk kembali ke Tiongkok atau mencari cara untuk menghubungi Charlie.